Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Bertemu lagi dalam materi sosialisasi program Sekolah Penggerak. Pada kesempatan materi yang ketiga ini, kita masuk kepada materi prinsip pembelajaran. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujud pembelajaran yang harus bagaimana. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Penjelasannya, kita sebagai pendidik harus bisa mendukung terbentuknya kesejahteraan, well-being peserta didik. Artinya, peserta didik diberikan penanaman karakter, pengetahuan, dan kompetensi sebagai bekal hidup di masyarakat, dan sukses dalam hal yang berarti buat mereka. Selain itu, dengan peserta didik belajar sesuatu yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaian mereka, maka tidak akan mudah merasa cemas, karena mereka tahu mereka bisa memenuhi tuntutan pembelajaran dari guru. Merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Kemudian kesejahteraan psikologis yang baik berbanding lurus dengan keberhasilan akademik peserta didik dan semangat mereka untuk bersekolah. Itulah kenapa kita harus menciptakan well-being peserta didik di dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran yang layak. Baik anak yang masih kurang, baik hasil belajarnya maupun anak yang cerdas dan berbakat, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah. Dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kemampuan peserta didik, kita sebagai pendidik menghargai, menghormati, dan memenuhi hak mereka untuk belajar. Kemudian bagaimana cara pembelajaran yang dirancang untuk pertimbangan tingkat pencapaian? Buatlah pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna. Bagaimana? Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dipahami utuh oleh peserta didik. Memahami keterhubungan antar tiap potongan pengetahuan ke dalam keseluruhan konsep yang utuh dan dapat menghubungkannya dengan kehidupannya sehingga akan terus bermanfaat bagi mereka. Kemudian menyertakan kegiatan bermain dalam pembelajaran. Gamification ini adalah salah satu cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan, dan meningkatkan pencapaian akademik mereka tentunya. Jadi buatlah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian kita harus bisa inklusif. Apa itu? Mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik. Berarti tidak ada satupun anak yang tertinggal. Baik mereka yang masih kurang hasil belajarnya, maupun mereka yang cerdas sama-sama mendapatkan manfaat pedagogik dalam proses pembelajaran di kelas. Baik mereka yang aktif di kelas, maupun mereka yang pasif, sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berekspresi di kelas. Begitu pula dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Singkatnya, semua anak dari latar belakang apapun mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meningkatkan kemampuan akademik mereka. Itu adalah prinsip pembelajaran untuk menuju profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Prinsip pembelajaran yang kedua adalah
pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana caranya? Pertama, kita menanamkan growth mindset-nya. Mindset-nya harus berkembang, yaitu peserta didik yang memiliki growth mindset yang kuat akan terus berupaya untuk bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, bukan sekedar mendapatkan nilai baik. Dengan growth mindset yang kuat, peserta didik akan mengatribusikan kegagalan mereka pada kurangnya upaya mereka, bukan pada kurangnya bakat mereka. Selain itu, growth mindset berbanding lurus dengan motivasi belajar. Semakin kuat growth mindset mereka, semakin tinggi motivasi belajar untuk terus belajar, dan semakin tangguh mereka saat mereka menghadapi berbagai tantangan akademik. Kemudian selain meningkatkan growth mindset mereka, kita sebagai seorang pendidik harus bisa mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri, self-regulation. Guru menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang bisa melibatkan semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh guru adalah mendorong peserta didik untuk terus menemukan cara untuk belajar mereka sendiri, agar bisa mengelola pembelajaran mereka secara mandiri. Jadi self-learning ya. Jadi mereka menemukan sendiri bagaimana sih pola belajar yang nyaman buat mereka. Dalam konsep belajar mandiri, peserta didik bertanggung jawab untuk mengelola upaya, pendekatan, dan strategi belajarnya agar bisa mencapai tujuan mereka. Kemudian adanya self dan peer assessment. Guru perlu memberitahu sejak awal apa yang diharapkan dari peserta didik, beserta pencapaian belajar seperti apa yang diharapkan ketika mereka mempelajari suatu bahan pelajaran. Pencapaian belajar murid diukur melalui asesmen. Guru perlu sejak awal memberitahu peserta didik asesmen seperti apa yang akan dilakukan dan kriteria apa yang dipakai. Dengan melakukan ini, guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengatur strategi pembelajaran agar bisa mendapatkan capaian pembelajaran yang mereka harapkan. Kemampuan mengelola pembelajaran secara mandiri adalah satu cara membentuk peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat dan merupakan tujuan utama bagi semua orang, baik guru maupun peserta didik. Dan selanjutnya, dalam pembelajaran, adanya self dan peer assessment. Assessment perlu berisi keterangan-keterangan yang jelas tentang apa yang peserta didik telah capai dan apa yang mereka belum berhasil lakukan. Peserta didik juga didorong untuk memberi penilaian atas hasil kerja mereka sendiri dan hasil kerja teman-teman mereka. Ini akan memajukan pemahaman peserta didik atas pembelajaran mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menganalisis secara kritis upaya mereka tersebut. Kemudian guru memberikan masukan tentang apa yang perlu peserta didik lakukan untuk terus meningkatkan hasil belajar mereka. Selain itu, guru mengajak peserta didik beserta orang tua atau wali mereka untuk berdiskusi tentang tujuan-tujuan pembelajaran mereka dan strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi guru berupaya mengembangkan rasa positif atas jati diri peserta didik kita. Kemudian peserta didik merasa termotivasi dan percaya diri untuk terus maju dan juga merasa terus tertantang dalam proses pembelajaran mereka. Ini juga akan membuat mereka semakin
menggemari belajar. Lalu peserta didik merasakan ownership, kepemilikan terhadap proses belajar, dan guru sebagai pendorong dan fasilitator. Kemudian prinsip pembelajaran yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Maksudnya, adanya keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Pembelajaran yang baik tidak terus-menerus berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik. Dengan menjadi fasilitator dan memberikan bimbingan, guru juga menumbuh kembangkan kemampuan non-kognitif seperti motivasi dan afeksi. Kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian adanya keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter sama. Sekuens pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Jadi bahan pelajaran beserta kegiatan-kegiatan pembelajaran tidak ada yang terlalu gampang dan tidak ada yang terlalu susah untuk peserta didik. Jadi ada keseimbangan. Proses di mana guru memberikan keteladanan seperti yang sudah diteladani oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo. Membangun kemauan, Imadzio Mangun Karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik, Tut Wuri Handayani. Jadi guru menjadi teladan bagi peserta didik, membangun kemauan mereka, memberikan dukungan kepada mereka agar bisa mereka mengembangkan kreativitas mereka sendiri. Lalu menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Bapak Ibu, untuk prinsip pembelajaran yang keempat, yaitu pembelajaran yang relevan, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian, prinsip pembelajaran yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Maksudnya, pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, baik itu kebutuhan dirinya, kebutuhan lingkungannya, maupun dunia yang lebih baik. Nah, prinsip pembelajaran ini menerapkan pendekatan yang bertujuan memperlengkapi peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan nilai-nilai dan motivasi untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga keberlangsungan kehidupan, baik sekarang maupun masa depan. Kemudian membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan di mana peserta didik peka akan masalah-masalah global dan belajar untuk membudayakan gaya hidup yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Mendorong atau memotivasi peserta didik untuk terus terinspirasi dan memiliki aspirasi memajukan kehidupan lingkungan sekitarnya, masyarakat, bangsa, dan dunia. Dengan 5 prinsip pembelajaran di program Sekolah Penggerak ini, insya Allah kita bisa menghantarkan dan mewujudkan pelajar kita, peserta didik kita, mempunyai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita yang ketiga ini tentang prinsip pembelajaran memang perlu kita ketahui supaya kita bisa merancang pembelajaran yang menarik dan anak-anak bisa belajar dan semangat belajarnya semakin tinggi. Inilah prinsip pembelajaran di Sekolah Penggerak yang insya Allah akan kita wujudkan. Selamat belajar Bapak Ibu, selamat memahami konsep-konsep dari program Sekolah Penggerak. Semoga ke depan kita diberi kemudahan. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.